Hi everyone. Balik lagi sama aku. Sekarang aku bakal ngenalin kalian satu produk baru dari Sambaimi yang namanya ini dia. Ini penampakan produk barunya. Ini itu adalah Sambaimi Retitri Cicatricide Final Solution Serum. Kalian udah pasti tahu kan, Sambaimi itu punya banyak set sebelumnya. Mulai dari sejauh yang aku tahu ya, yang pertama booming itu kan dari AHBHA-nya itu yang hijau. Nah, habis itu mereka punya Senaltrusika yang merah. Habis itu mereka punya Eugeniasin yang kuning, lalu punya Galactomyces yang hitam. Sekarang punya varian barunya yang merah ini. Merahnya nggak kayak Senaltrusika tapi sekilas mirip sih. Kalau urutannya salah, maafin ya, koreksi di bawah. Itu yang aku tahu soalnya. Nah, langsung aja masuk ke klaim dari produk ini. Klaim produk ini adalah pertama untuk kulit hypersensitif. Nah, buat kalian yang kulitnya hypersensitif, apalagi kena AC, kena polusi udara, apalagi sekarang kan kalian pakai masker tuh. Itu kan orang yang kulitnya sensitif pasti bisa bayangin lah kayak gimana bingungnya kulit ketutupan masker terus. Oke, polusi mungkin nggak nempel, tapi kan suhunya dan segala macamnya nggak ada yang tahu kan. Soalnya aku juga punya temen yang bisa dibilang kulitnya sensitif banget, jadi dia tuh pakai masker gitu kan buat kerja. Nah, dan itu tiba-tiba muncul ruam jerawat gitu, biasanya deket sini daerah maskernya gitu. Nah, ini tuh diperuntukkan buat itu, soalnya kandungan utamanya ini tuh adalah retitri. Nah, kalian udah tahu, jadi sesuai namanya di serum ini itu ada retitri sama Cicatricide. Nah, retitri itu beda sama titri biasa, klaim dari mereka, karena retitri ini katanya cuma tumbuh di Pulau Selandia Baru bagian New Zealand kalau nggak salah ya, dan diperuntukkan buat orang yang kulitnya sensitif atau alergi sama titri biasa. Kan ada tuh nggak sedikit juga orang yang dibilang alergi atau bahkan iritasi kalau kena kandungan titri itu. Makanya Sambaimi nyiptain ini Retitri Cicatricide biar orang yang punya alergi atau nggak cocok sama titri reguler bisa pakai produk mereka. Lalu lanjut, di sini juga ada Cicatricide. Seperti yang kalian tahu, Cicatricide itu adalah Cica sama Madecassoside. Madecassoside itu sama Cica adalah salah satu kandungan yang ada di Centella asiatica. Maka dari itu, ini itu bagus buat calming kulit kalian. Makanya kalau kalian punya merah-merah, kayak bekas jerawat yang merah-merah atau rosacea dan sebagainya merah-merah, ini tuh ya emang klaimnya dari sananya bagus buat itu semua. Apalagi untuk kulit yang hypersensitif, ini juga diformulasikan dengan low pH karena kalian tahu sendiri orang yang kulitnya sensitif itu kalau bisa pakai skincare yang low pH buat ngejaga pH di mukanya. Ini juga dilengkapi sama PHA berupa lactobionic acid, yang mana kalian tahu sendiri AHA, BHA, PHA itu adalah exfoliator agent. Kalian bisa dapetin manfaat eksfoliasinya dari sini, cuman karena ini PHA otomatis lebih lama, tapi istilahnya kayak pepatah orang Jawa, alon-alon asal kelakon. Jadi itu perlahan-lahan tapi pasti gitu loh, karena kandungannya PHA. Intinya lebih mild daripada AHA, BHA, karena kan ini juga diperuntukkan untuk orang yang kulitnya hypersensitif, makanya isinya PHA, terus diformulasikan dengan low pH, terus ada retitri sama Madecassoside. Jadi kalau aku bilang sih ini sebenarnya paket komplit karena dari judulnya aja udah Final Solution Serum. Pasti kalian tahu lah Final Solution. Jadi kayak kalian yang udah nyoba skincare ini itu tapi masih belum nemu, kalian patut coba ini. Klaim produk di sini mereka punya 3. Yang pertama acne care, lalu calming, terus hypoallergenic. Nah, lalu key point dari produk ini ada non-comedogenic tested sama sensitive skin panel tested. Nah, begitu. Ini masih belum aku buka. Masih utuh tuh cycle-nya. Masih utuh 1, aku ini beli 2. Ini udah aku buka, udah aku pakai selama 2 minggu. Untuk reviewnya nanti ya. Beli di mana sih gitu kan? Aku beli di officialnya Sambaimi nih. Sebenarnya aku nggak tahu sih di Shopee ini official atau enggak, soalnya biasanya kan kalau official tuh kayak Shopee Mall atau apapun gitu. Ini cuma star seller, cuman pas datang kudusnya Sambaimi gini. Jadi aku mikirnya kayak ya udah ori gitu, dan aku scan pun ya emang ori.
Terus setiap kalian beli juga, aku waktu itu beli terus tiba-tiba dapat kaca gini nih. Ini sih katanya kelihatan gak sih? Masih belum ya. Nah, katanya sih ini itu bonusnya gitu, ada tulisan Sambaimi nih di bawah. Nah, ada tulisan Sambaimi kan. Nah, di kaca ini tuh berarti kayak official gift gitu kan. Nah, tebal kok bahannya, nggak kayak kaca 5 ribuan yang di abang-abang. Dan awalnya aku nggak tahu ini siapa. Terus ada yang pas aku upload di Twitter ada yang bilang ini tuh keponakan Goblin. Karena aku nggak nonton Goblin, aku juga nggak begitu tahu Korea. Jadi aku tidak tahu dan ya pokoknya ini tuh itu. Lanjut ke serumnya, sekilas sih nggak harusnya sekilas kadang orang ngira ini tuh sama. Yang ngebedain pertama adalah tutupnya yang paling mencolok, ya kan? Yang Red Tree ini warna merah, yang Snail warna hitam. Yang kedua ya dari tulisannya. Udah itu nggak bisa disangkal kalau dari kedua itu, cuma kalau emang sekilas sih kayak mirip-mirip aja kan. Nah, lanjut ke boxnya. Ini udah dibuka, udah kosong. Kalau ini masih ada. Kalau dari boxnya yang Snail Trusika tuh lebih kayak merah marun, merah gelap gitu. Merah api cuman glossy. Nih, lebih gelap gitu loh. Kalau ini merah putih itu kayak Indonesia, kalau yang Red Trusika Society. Kalian bisa bedain sendiri lah ya. Lalu beralih ke tekstur. Nih, aku bedain aku kasih tahu kalian. Tekstur dari Red Tree ini nih, ini tuh cair banget. Cair terus bener-bener kayak air. Makanya ini itu klaim dari mereka, ini tuh bener-bener cepat nyerap banget ke kulit, cepat ngeabsorbnya ke kulit. Karena bahan-bahannya juga ya sesuai yang dibutuhin sama orang-orang yang kulitnya sensitif. Dan ini tuh sebenarnya kalau kalian tuangin ke gelas, nggak gelas pipet atau gelas reaksi atau apapun, ini tuh warnanya sebenarnya pink soft banget, bening gitu loh, pink bening gitu, bening keping-pingan. Nah tapi karena di botolnya merah, terus kalau di tangan juga nggak terlalu kelihatan, tapi intinya itu warnanya itu karena dari Red Tree-nya itu sendiri. Beda sama Snail Trusika. Kalau Snail Trusika nih, kalian lihat Snail Trusika tuh lebih kental, lebih ya udah Snail aja gitu. Kelihatan gak sih? Nah pokoknya kalau ini lebih kental aja dan lebih lengket, lebih lama buat nyerap. Terus kalau menurut aku pribadi, kalau ini tuh baunya kayak jahe bunga-bungaan gitulah. Pokoknya aku nggak terlalu suka bau kayak gitu. Cuman banyak yang bilang segar sih, cuman ya aku sendiri nggak suka karena kan ya selera orang beda-beda kan. Ini tuh baunya kayak jahe gitu. Kalau ini tuh hampir nggak ada baunya tuh kayak obat, kayak herbal. Tuh, bau obat, cuman bukan bau yang ganggu gitu, bukan bau yang aneh-aneh, bukan bau yang nyengat. Baunya masih normal kok, kayak bau skincare biasa yang nggak ada fragrance-nya. Kenapa nggak ada fragrance-nya? Karena ini kan diperuntukkan juga buat kulit yang hypersensitif. Makanya mereka formulasiin sama kandungan-kandungan yang benar-benar buat kulit sensitif. Kayak tadi ada Red Tree, ada Centella asiatica, terus diformulasikan dengan low pH, terus mereka juga menambahkan PHA di sini buat ngeksfoliasi tapi secara mild banget. Nah, aku nge-review ini karena aku udah pakai selama 2 minggu. Ini kan kelihatan gak sih? Udah nggak penuh nih, kelihatan nggak? Nah, udah nggak penuh kan? Nah, ini tuh sebenarnya udah aku pakai selama 2 mingguan. Nah, review dari aku pernah pakai ini awalnya itu ya 3 hari kalau nggak salah, 2 atau 3 hari gitu pas aku bikin tweet di Twitter. Karena emang sebagus itu. Aku tuh awalnya punya sedikit jerawat gitu loh di sini awalnya kemarin. Terus aku pakaian ini tuh hilang dong, ngempes, bener-bener kempes selama 2 hari itu, bener-bener kayak gun banget. Ada dikit banget kayak yang tinggal mendemnya banget dikit. Nah aku lanjutin dan ternyata di hari 6 kalau nggak salah
Aku baru sadar di sini tuh ada kandungan niacinamide-nya, dan aku nggak cocok sama niacinamide dalam bentuk apapun dan merek apapun. Makanya di hari itu aku muncul jerawat. Waktu itu aku muncul jerawat tuh gede di sini. Di sini atau di sini ya, pokoknya daerah sinilah muncul jerawat gitu. Nah, setelah aku cari-cari tahu, ya emang ada niacinamide-nya yang emang aku nggak cocok sama itu. Makanya kedua ini nggak, kalau ditanya bagus, mantul nggak sih? Mantul, mantap betul. Cuman karena ada niacinamide jadi aku kurang cocok sebenarnya. Jadi kalau ini aku pakai kayak ngilangin jerawat tuh yang ada, tapi nanti tumbuh 1 atau 2 di sisi lain, kan kayak percuma gitu kan. Cuman kalau kalian yang nggak punya alergi atau nggak cocok sama niacinamide, aku saranin kalian wajib coba ini gitu. Begitupun dengan ini gitu kan. Ini bagus buat ngeratain tekstur muka aku, tapi ya begitu pula kayak ada jerawat 1, kan ya buat apa kalau gitu. Makanya aku stopin juga pemakaian ini. Jadi intinya seperti itu aja dari aku. Kalau kalian mau beli bisa di Shopee-nya, official store-nya Sunbyme. Lucu kok packagingnya tuh, dapat dus, bubble wrap-nya tebel, dapat kaca, terus harganya juga lebih murah sih. Aku beli ini itu sekitar 280.000 kalau nggak salah ya satunya. Makanya worth to buy sih kalau kata aku, kalau kalian pengen beli. Atau siapa tahu kalian pengen nunggu nyampe Indonesia. Biasanya kalau udah nyampe Indo lebih murah sih. Kayak dulu Snell Trusika itu emang kisaran 200 sekian kan, tapi udah masuk Indonesia kayak aku ngelihat yang jual 150 pun ada sih gitu. Kalau enggak, kalian bisa coba share injarnya kalau kalian nggak ada masalah sama kehigienisan. Sebenarnya pasti higienis kok, sejauh yang aku tahu ya. Share injar itu higienis, cuman kan terkadang ada beberapa orang yang punya overreact sama higienitas. Ya worry wajar, cuman kalau terlalu berlebihan juga nggak baik banget sih kalau menurut aku. Dan segitu video dari aku. Ditunggu giveaway ininya ya. Oh ya, kalau pengen nanya ada di kolom komentar di bawah. Terus kalau misalnya ini saran dong ya, pre-love nggak dijual. Yang udah aku pakai ini enak di giveawayin juga atau enggak? Soalnya kan nggak enak yang menang. Nanti ada yang menang yang baru, ada yang menang yang lama. Menurut kalian ini digimanain? Karena lumayan masih banyak tahu. Aku pikirnya 1 mau aku pakai, 1 mau di giveaway asalnya. Cuman ternyata Tuhan berkehendak lain. Jadi ya udah, mau nggak mau yang di giveaway-nya tetap jadi, yang ini nggak tahu nggak pakai. Makanya sarannya di bawah. Segitu dari aku. See you on my next video. Bye bye. Kalau misalnya kalian suka sama video aku, jangan lupa like sama share dan juga subscribe.